Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil khiyari, membahas tentang hukum khiyar atau memilih atau opsional. Memilih apa? Memilih untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan jual beli, transaksi jual beli. Di syariat Islam ini urusan transaksi jual beli saja itu diatur agar apa? Agar masyarakat ini tidak dirugikan. Ini adalah bukti upaya syariat untuk melindungi harta manusia. Jadi di Islam itu selalu hukum-hukumnya bertujuan untuk menjaga 5 hal. Pertama, menjaga jiwa. Dalam bahasa fikih atau usul fikih disebut al-muhafazatul khamsah, atau dalam bahasa usul fikih lainnya ad-daruriyatil khamsah. 5 hal yang menjadi dasar atau tujuan ditetapkannya satu hukum dalam hukum fikih. Jadi kalau ada hukum melanggar dari tujuan itu, maka pasti itu bertentangan dengan syariat atau paling tidak bukan dari syariat. Yang pertama, hifzun nafsi, menjaga jiwa. Semua hukum Islam itu diperuntukkan atau ditujukan untuk menjaga jiwa manusia. Itulah kenapa kalau orang ada melukai jiwa manusia atau menghilangkan nyawa manusia, itu pasti haram dan pasti ada sanksinya. Ya kan, itu pembunuhan misalkan, mesti itu. Maka membunuh itu haram karena jiwa itu, nyawa itu harus dijaga. Seperti kita pakai masker di saat wabah pandemi ini, itu dalam rangka menjaga jiwa supaya tidak meninggal, itu supaya tidak sakit kemudian meninggal. Maka hukum memakai masker di saat pandemi menjadi wajib ketika berinteraksi dengan orang lain, gitu. Kemudian apa yang perlu dijaga lagi? Menjaga jiwa. Yang kedua, menjaga akal, al-muhafazatul aqli. Yang kedua, syariat Islam itu menjaga betul akal. Itulah kenapa khamr diharamkan, narkoba diharamkan, mabok-mabokan yang diharamkan, dan jenis macam-macam jenisnya narkoba itu haram. Kenapa? Karena akan merusak akal. Yang ketiga, apa? Nafsu, jiwa, akal. Nah, yang ketiga, harta, hifzul mal. Yang dijaga oleh syariat itu adalah harta seseorang. Jadi upaya apapun untuk mengambil hak orang lain tanpa dibenarkan syariat, maka itu haram. Dari apapun metodenya, pengalihan hak itu diatur oleh Allah. Contoh, ada hak orang tua untuk anaknya, bisa bentuknya ngasih, disebut hibah. Kalau orang tuanya sudah wafat, maka disebut waris. Itu diatur oleh syariat.
takut ada yang keambil hak saudaranya atau hak orang lain yang ada di situ, maka ada yang namanya hukum waris. Itu yang ketiga, menjaga jiwa, akal, harta. Terus yang pertama harusnya hifzuddin, menjaga agama. Agama ini tetap memang harus dijaga. Jangan sampai kemudian kita merusaknya. Contoh, disyariatkan dalam Islam sholat berjamaah itu ya di masjid, ya di musola, ya di tempat-tempat khusus yang ditunjuk. Kali-kali ada kebiasaan orang sholat di jalan berjamaah, maka ini melanggar tuntunan syariat. Sholat di jalan, maka itu jadi merusak agama. Maka orang yang tidak tahu akan meniru bahwa sholat di jalan itu adalah syariat, akhirnya ikutan sholat di jalan, maka itu akan menjadi rusak agama. Paham ya? Jumatan itu disyariatkannya itu mustautin. Mustautin itu artinya orang itu tinggal atau bekerja yang sehari-harinya di situ. Kali-kali ada undangan sholat Jumat misalkan di mana gitu, ya enggak bagus, ngerusak agama. Sholat Jumat misalkan di stadion, ya enggak bisa, akan merusak agama. Agama menjadi rusak karena nafsu beragama yang tidak berdasarkan ilmu. Yang kelima yang harus dijaga di dalam syariat ini dan pasti dijaga oleh syariat adalah an-nasl. Nasl itu artinya kehormatan. Itulah kenapa Allah menghalalkan atau memerintahkan perkawinan dan mengharamkan perzinahan. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan manusia. Kalau saja manusia kemudian dibebaskan, kawin itu yang penting mah resep ayu gitu, check in, waduh, rusak kehormatan manusia. Nah, kan menjadi manusia menjadi tidak lagi beradab, sehingga sama saja dengan hewan. Itulah 5 hal yang menjadi pokok tujuan dari syariat. Karena itu apapun keputusan syariat itu mesti mengacu kepada 5 hal itu. Jadi yang disebut dalam bahasa usul fikih itu maqasidus syariah, tujuan syariat itu. Nah, itu ada dalam. Nah, termasuk di sini jual beli, transaksi jual beli itu dalam rangka melindungi hak atau harta dari si seorang yang bertransaksi, agar keduanya hartanya terjaga dan tidak ada penyesalan setelah transaksi. Karena itu ada khiyar itu opsional, boleh memilih transaksi atau boleh melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Wal mutabayyani, 2 orang yang bertransaksi jual beli bil khiyari boleh melakukan khiyar opsional, memilih, boleh memilih malam yatafarraqa, selagi keduanya belum berpisah. Lagi jual beli masih di toko, boleh kita melanjutkan dan tidak melanjutkan. Karena itu tidak boleh membeli itu ada paksaan.
Seperti dulu yang pernah saya ceritakan, sekarang ada metode jual beli yang kemudian orang seperti setengah dihipnotis. Itu tidak boleh, itu pemaksaan. Kemudian walahuma, dan bagi mereka berdua, an yashtarito, boleh mensyaratkan keduanya, al khiyar, memilih, ila salasati ayyamin, sampai 3 hari. Jual beli apapun barangnya, ya, itu misalkan disyaratkan 3 hari, boleh melanjutkan atau tidak melanjutkan. Tapi itu pun syarat itu disepakati gitu. Enggak langsung kemudian kita pergi, tapi harus ada. Ini gimana nih kalau ternyata misalkan ini barang ada rusaknya atau apa gitu. Itu boleh sampai 3 hari. Atau kalau beli sepatu mah, ini nanti kalau anaknya nggak muat, kalau nggak muat boleh nggak ditukar? Boleh. Itu kan transaksi. Soalnya misalkan ada orang jual beli itu gini, waktu di tempat transaksi heboh tuh, bagus. Pas pulang teh, oh, kayak gini, nah gitu, kan menyesal tuh. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah kalaupun itu kejadian, ada tadi boleh membatalkan transaksi. Makanya selalu ada perjanjian kalau transaksi. Wa idza wujida, dan apabila ditemukan, bil mabi'i, pada barang yang dibeli, aibun, satu aib, kerusakan atau aib lah, cacat, falil mushtari, maka bagi orang yang membeli, bagi si pembeli, radduhu, boleh mengembalikannya, alal faur, jadi pada waktu yang sudah lewat. Contoh, kita beli mobil, ini kemarin ada tanya mobil, waktu di dealer itu bagus, dicobain bagus, pas pulang deh uprak, mobilnya rusak. Ada yang nggak tahu? Itu sebenarnya harus disyaratkan di dalam perjanjian. Kalau ketemu saat itu, boleh tuh batalkan. Makanya kalau mobil mendingan beli baru ya. Beli baru kan sudah ada itu ya, garansi. Kalau beli baru itu mesti ada garansi. Maksudnya garansi tokonya gitu, bukan garansi asuransi, bukan. Ada garansi tokonya juga. Ternyata misalkan, oh sampai karena gini heras ya, tukerkan nggak? Ya. Baru ke seminggu, sebaiknya ganti. Nah itu baik lagi. Atau misalkan kita beli rumah, ini ada kasusnya. Beli rumah di satu tempat, pas ditempatin itu rumah ternyata keong, ayo jurigan. Ini kejadian ini. Datangin kiai, itu jurinya tuh mangkat-mangkat. Ternyata itu rumah dulunya pernah dipakai untuk bunuh diri, cuman nggak diceritain. Kemudian dibatalkan. Itu kejadian asli itu. Nah itu gimana hukumnya? Asal tadi itu disepakati untuk dibatalkan, silakan.
Tapi masalahnya akadnya sudah terjadi, selesai. Kalau dengan bank itu susah udah. Yang bisa dilakukan adalah oper atau dikembalikan ke bank. Harusnya ada bisa pembatalan. Nah ini harusnya bank-bank itu boleh ada khiyar, boleh memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ya kan belum sebulan-bulan acan, baru ke seminggu misalkan. Rumah juga belum ditempati, hanya dicobain dulu ini rumah. Mbak curiga. Ini mau percaya tidak percaya, kalau yang ngisinya jelemana berangan gitu, nyaman mantak daya kita kan. Dan budak kene punya anak kecil coba, ayo jurigan, sok ngomong nanti. Nah yang begitu itu gimana? Bolehlah memilih untuk membatalkan transaksi. Iya. Ya beda, iya mah transaksi nu kira-kira keharti Pak gede Pak. Beda lah misalkan orang beli jeruk asem tukerkeun ya bisa eta. Ini jeruk asam. Bukan Pak, ini jeruk. Asam ini mah jeruk Pak. Mengajual jeruk, mengajual asam. Nah rasanya rada asam, kecut lah. Ya kemudian ayo batal lah ya. Yang bisa terus dibuka, dipesek, terus dimakan. Menipu mana tuh? Nyameli deui ieu mah jual temes itu jual beli anu kira-kira ya urang bahasana eta. Rugilah. Wala yajuzu dan tidak boleh bai'us samarati membeli buah-buahan mutlakon secara mutlak illa ba'da buduwi kecuali setelah dipanen salahihah dan buahnya layak dimakan. Yang kemarin kita ceritakan beli buah-buahan di pohon banyak nih, buah-buahan di pohon orang, tapi ini masih pararentil itu enggak boleh. Harus dipanen dulu kemudian barangnya juga layak dimakan. Wala bai'u dan tidak boleh jual beli ma fihi yang di dalamnya ada riba bijinsihi dengan jenisnya. Rotban kurma ya, illal laban kecuali susu. Jadi ada orang jual beli termasuk itu di dalamnya ada riba. Misalkan rotok itu apa sih ya? Korma ya, jadi korma yang itu top. Nah, kan. Menjual anggur basah dibeli dengan anggur basah itu enggak sah. Nah, kecuali membeli susu. Maksudnya menjual sebagian susu dibeli dengan sebagian susu yang lain sebelum dijadikan keju. Musannif memutlakan susu sehingga mencakup susu cair, susu kental, susu murni dan susu asam. Jadi kemarin itu bahwa kalau transaksi itu harus ada perbedaan barang yang dibeli dengan alat pembelinya. Jadi kalau sama berarti tidak boleh. Emas dengan emas enggak boleh. Jadi harus beda. Kalau emas dengan perak boleh. Artinya ada perbedaan harga dan nilai di mana itu bisa dijadikan ukuran. Itu. Saya kira itu ya artinya kajian tidak